Sahabat Antamedika, selamat sore. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast Sahabat Antamedika pada sore hari ini. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting buat kami di Rumah Sakit Antamedika dan termasuk loyal ya Pak ya untuk berobat ataupun mungkin melakukan tindakan PCR seperti itu salah satunya. Beliau adalah Bapak Brian David Emil Tilaar. Beliau adalah sebagai Presiden Director PT Martina Berto Tbk. Mungkin untuk lebih detailnya kita mungkin bertanya langsung untuk Bapak Brian, bisa memperkenalkan diri langsung Pak? Kami persilahkan Pak. Ya, oke. Selamat sore semua rekan-rekan dari Antamedika. Saya dengan Brian David Emil, seringnya Brian Tilaar. Saya adalah Direktur Utama di PT Martina Berto Tbk, salah satu unit usaha Marta Tilaar Group. Jadi Marta Tilaar Group kami ini unit usahanya bermacam-macam ya. Memang kebanyakan adalah beauty personal care, manufacturing. Kita juga punya contract manufacturing business yang namanya PT CD Window. Lantas kita punya PT SI Indonesia adalah sales logistic distribution. Itu adalah mendistribusikan daripada produk-produk kita, juga produk orang lain, baik beauty personal care maupun food beverages di consumer goods. Kita punya bisnis beauty salon, spa yang punya kita dan juga kita jual franchise. Lantas kita punya creative agency, kita punya labor outsourcing. Jadi kita ya betul cukup di dalam industri yang diversifikasi, tetapi tentunya kita tidak masuk di industri rumah sakit, klinik ya, enggak. Tapi kurang lebih tadi itu yang saya sebutkan industri kita. Mungkin nanti untuk supportnya ke instansi itu seperti tadi yang Bapak ngadain training ataupun beauty class seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Baik, Bapak ini kan sekarang Bapak ada di Rumah Sakit Antamedika nih. Ya. Wah, kami suatu kebanggaan ya Pak ya, Bapak bisa memilih Rumah Sakit Antamedika sebagai bagian untuk Bapak memeriksakan kesehatan ataupun melakukan tadi ya Pak ya, tindakan PCR seperti itu. Pak, boleh tahu nggak Bapak kenal Rumah Sakit Antamedika dari mana Pak? Tentunya saya mengenal Rumah Sakit Antamedika ini dari tim saya di HRD kita. Plus ini sangat dekat sekali dengan kantor saya sehari-hari gitu. Ada Rumah Sakit Antamedika yang saya pikir adalah sudah pasti adalah merupakan salah satu grup dari BUMN terbaik di Indonesia, di mana PT Antam punya satu divisi adalah rumah sakit yang seperti ini. Jadi saya pikir adalah ya walaupun rumah sakit ini ya size-nya tidak terlalu sangat-sangat besar gitu seperti misalnya RSCM dan sebagainya. Tetapi tentunya adalah small tapi beautiful gitu. Istilahnya begitu ya, kayak seperti butik rumah sakit. Seperti butik rumah sakit ya Pak ya. Pak, Bapak pertama kali kesan Bapak waktu datang pertama kali nih ke Rumah Sakit Antamedika waktu itu untuk tindakan apa ya Pak ya, kalau kami boleh tahu? Pertama kali Bapak datang ke Rumah Sakit Antamedika. Ya saya ingat adalah di 2019. Saya ke UGD itu, ada saya mau cek gitu. Kesan saya adalah dokternya, dokter umum adalah sangat informatif, sangat membantu. Menurut saya cukup baik, dan bukan hanya saya ya, tim-tim saya di kantor ketika membutuhkan dalam tanda kutip urusan medis juga seringnya adalah kesini ya Pak ya? Seringnya kesini, dan juga saya dan tim-tim direksi kita ketika ya karena ini lagi pandemi luar biasa hebat begitu, kita membutuhkan swab antigen, kita membutuhkan swab PCR ya juga kesini ya Pak ya. Saya waktu itu ketemu pertama kali Bapak PCR tahun ini ya Pak, di sekitar Februari Pak ya. Kurang lebih. Nah, pada saat itu Bapak datang dengan kondisi yang sangat crowded ya Pak ya. Betul. Dengan kondisi masih sangat ramai pasien-pasien. Nah, Bapak membandingkan saat Bapak pertama kali datang PCR dengan pasien yang masih sangat ramai, banyak, dan tadi Bapak datang ke rumah sakit kami lagi, tapi tadi Bapak sampaikan, wow sudah sepi ya untuk pasien-pasien COVID-nya. Nah, dari Bapak sendiri untuk pelayanan yang dari tim kami sendiri untuk pengambilan sampel, hasil,
itu ada kesan seperti apa buat Bapak? Oh ya, menurut saya sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat friendly, dan memang ya karena kondisi nasional juga, karena sedang landai ya, sedang luar biasa landai, jadi hampir tidak ada orang itu yang PCR tes dan sebagainya. Ya, tentunya harapan kita semua makin nggak ada orang yang tes ya, begitu, sebab ini kan penyakit yang sangat menular begitu. Betul. Ya harapan saya adalah siap-siap, artinya begini, karena pandemi ini sangat fluktuatif gitu. Ya, karena saya sebagai eksekutif, saya sering baca gitu ya, sering baca, dan Indonesia ini udah masuk, udah lewat gelombang kedua ya, yang kemarin luar biasa heboh. Nah, siap-siap jangan sampai terjadi benar di gelombang ketiga, yang prediksinya mengatakan bahwa itu adalah di Desember gitu. Nah, jadi bisa bayangkan kan ya, kalau nanti Desember sama seperti yang gelombang kedua, nanti hebohnya di tempat ini itu seperti apa ya? Saya berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita doakan sama-sama ya Pak ya, semoga tidak terjadi untuk yang tadi gelombang ketiga seperti itu. Pak, Bapak tadi kan setelah sampai di IGD di bagian PCR kami, kemudian Bapak sudah masuk ke lobi kami, terus ada sempat melihat beberapa fasilitas dan staf kami. Menurut Bapak, kesan yang Bapak terima tadi sempat kita masuk lihat ini kan kebetulan kita ada di poli lantai 2 ya Pak ya. Kesan yang Bapak terima seperti apa pada saat Bapak melihat? Menurut saya sangat bagus ya, dan harusnya ke depan itu semakin dibuat bahwa rumah sakit itu adalah bukan hanya menerima orang yang sakit gitu ya, tetapi bagaimana memberikan konsultasi supaya manusia itu tiap hari dia hidup sehat itu. Ya itu. Kesan saya adalah kesini adalah rata-rata bayangan orang ketika ke rumah sakit adalah agak sedikit seram dan sebagainya gitu. Kesan saya kesini adalah ya nggak ada kesan-kesan itu gitu ya. Nggak ada kesan rumah sakit ya. Dan tentunya saya pikir Antamedica punya peluang lagi ke depan untuk makin banyak bisa memperbaiki diri, bahwa rumah sakit itu adalah bukan tempat yang dalam tanda makin menyeramkan, tapi makin orang mau ke rumah sakit karena mau hidupnya semakin sehat. Buat sehat ya Pak ya. Itu. Seperti itu. Baik Bapak, ini terakhir ya Pak ya. Pertanyaan ke Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih sudah waktu Bapak. Bapak ada pesan tidak buat kami Rumah Sakit Antamedica untuk pelayanan kami ke depannya semakin membaik, dan kita kan sini saat ini Rumah Sakit Antamedica salah satu kerjasama dengan PT Martina Berto ya Pak ya. Kami rutin untuk mungkin seperti tindakan MCU ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Mungkin ada kesan ataupun pesan untuk kedepannya kami menjadi lebih baik seperti itu Pak? Kami pikir sekarang administrasi handling sudah cukup baik ya. Mungkin kalau ada 1-2 kayak komplain dari tim kami ya itu biasa ya. Tinggal bagaimana untuk lebih dipercepat saja itu sih. Menurut saya sudah cukup baik ya Pak ya. Dan tentunya alangkah baiknya menurut saya boleh katakanlah Antamedica ini mau bertanya kepada karyawan kami di dalam gitu, bagaimana kesan-kesannya terhadap Antamedica ya. Sebab kan yang menggunakan fasilitas kesehatan di sini tentunya kalau dari kantor kami bukannya saya gitu, tapi kan banyak rekan-rekan kerja kami yang di kantor gitu. Ya, Pak, ya? Boleh saja, saya pikir ditanyakanlah kepada mereka, tentunya melalui tim kita, apa kesan, yang banyak yang harus diperbaiki ke depan gitu, untuk kebaikan Antamedica. Baik, baik. Pak Brian, terima kasih untuk waktunya untuk bisa hadir di podcast
Antam Medika dan sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Meskipun Bapak ini mungkin harus kembali lagi ke office, tapi kami minta waktunya beberapa menit untuk hadir di sini. Baik sahabat Antam Medika, itulah perbincangan kami dengan Bapak Brian Tilaar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Brian Tilaar itu menjadi salah satu edukasi juga buat kita sahabat Antam Medika. Salam Antam Medika, we serve with care.